Konten saya kali ini adalah tentang obrolan bapak-bapak di warung kopi. Jadi bagi kalian yang nggak suka, silakan kalian skip aja daripada kalian sakit hati lalu nanti ngomel-ngomel di kolom komentar. Tapi kalau kalian ingin bertahan ya silakan aja. Nah, bagi kawan-kawan yang sepemikiran dengan saya, silakan tulis ya komentar dukungan di kolom komentar. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pagi ini saya akan nyalain TV. Itu saya cukup bahagia karena apa? Beritanya adalah Tom Lembong mau dibebaskan hari ini. Tepatnya ini adalah tanggal 1 Agustus 2025. Nah, jadi ini bertepatan dengan bulan kemerdekaan kita. Ya, mudah-mudahan menjadi pertanda baik ya bagi arah bangsa Indonesia selanjutnya gitu ya. Karena apa? Selama ini ya pengadilan bahkan vonis yang menimpa Tom Lembong itu kan kita rasakan mencederai akal sehat kita ya. Bagaimana mungkin ya seorang menteri yang dulunya itu bekerja bagus ya, tidak ada masalah, presiden merestuinya dan tidak pernah menjadi masalah selama bertahun-tahun menjadi presiden. Maaf, menjadi menteri gitu ya. Kok tiba-tiba ya ketika dia udah keluar beberapa tahun kemudian, terus dia kemudian bergabung dengan oposisinya Jokowi, yaitu Anies Baswedan, kok kemudian dia dijadikan tersangka, bahkan kemudian divonis ya. Nah, sehingga ya mau tidak mau ya itu ya mencederai akal sehat lah kawan. Seperti kita bilang tadi, nggak ada masalah ketika itu. Kok kemudian dipermasalahkan ketika dia menjadi posisinya Jokowi gitu ya. Sebetulnya kita tidak kaget ya kawan, karena apa? Banyak sekali ya, saya lupa berapa banyak ya, tapi paling tidak yang belum saya lupakan dari ingatan saya itu adalah kayak Erlangga Hartarto, kemudian Cak Imin ya. Jadi Erlangga Hartarto waktu itu kan beritanya mulai mungkin ada pendekatan ke Anies Baswedan ya kan, yang mana Anies ini kan oposisinya Jokowi gitu ya. Jadi ketika waktu itu kabarnya Hartarto itu bertemu dengan Anies gitu ya, langsung ya besoknya atau besok lusanya gitu ya, Hartarto ini langsung dipanggil entah KPK atau Kejaksaan, saya lupa tepatnya. Tapi yang jelas habis itu Erlangga Hartarto nggak berani lagi untuk mendekati kubu Anies ya, karena dia seperti tersandera kalau dia mendekati Anies maka dia akan dipanggil entah polisi atau kejaksaan atau KPK lah, saya lupa tepatnya. Yang jelas dia akan menghadapi ya proses hukum lah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah si Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Yang ini ketika itu dia jelas-jelas ya udah mendeklarasikan diri menjadi wakilnya Anies ya dalam kontestasi sebagai wakil presidennya Anies gitu ya, sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies. Nah, ketika dia deklarasi ya besoknya itu langsung dipanggil ya dengan dengan tuduhan perkara korupsi ketika dia menjadi Menteri Tenaga Kerja. Padahal ya yang kasusnya dia itu kan udah bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kenapa pas ketika deklarasi menjadi wakilnya Anies kok langsung besoknya dipanggil gitu. Jadi orang sangat mudah menghubungkan bahwa sebetulnya pemanggilan Erlangga Hartarto, pemanggilan Cak Imin, kemudian terakhir ini ya pemanggilan bahkan kemudian pemidanaan Tom Lembong itu karena ya dekat dengan kubunya Anies gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menyangkal itu ya terlalu bodoh aja ya, karena itu hal yang udah terang benderang tapi masih disangkal juga ya. Tapi akhirnya ya kawan, akal sehat kita yang tercederai selama ini beberapa bulan terakhir ini diselamatkan oleh Presiden Prabowo ya, sehingga kemudian kita ya seperti ada secercah harapan, secercah sinar harapan ya, yang berharap Indonesia ini akan kembali ya ke arah yang benar. Karena selama ini kita ini seperti di obrak-abrik ya demokrasi kita ya kawan.
bagaimana mungkin ya anaknya Jokowi yang tadinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden, kemudian ya aturan itu dimodifikasi sehingga kemudian anaknya Jokowi ini bisa menjadi calon wakil presiden, dan pada akhirnya sekarang jadi calon, bukan calon lagi ya, udah jadi wakil presiden. Semua orang itu udah tahu ya, cuman ada yang menutup mata ya karena mendapatkan keuntungan dari itu ya. Sementara yang tahu dan kemudian menentang nggak bisa apa-apa ya. Banyak yang berusaha demo segala macam dan tetap tidak ada hasilnya. Pada akhirnya ya seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah ya, dengan dibebaskannya Tom Lembong, kemudian satu lagi adalah Hasto. Kalau Hasto ini saya tidak ingin membahasnya ya, karena dari dulu saya kurang suka sebetulnya sama Hasto ini. Tapi ya nggak apa-apa ya, pembebasan Hasto ini paling tidak gitu ya. Kalau ada sesuatu yang merugikan Jokowi, saya seneng lah sekarang gitu ya. Karena apa? Ya ini, Jokowi kayaknya terlalu semena-mena lah gitu ya. Jadi itu ya kawan-kawan. Jadi kemudian ke depannya ini seperti apa ya? Bagaimana, apakah ada kejutan-kejutan lain lagi gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya ada, yaitu kasus ijazah ya kawan-kawan. Ijazahnya Jokowi ini kan masih dibikin rame lah ya. Dan kayaknya sih arahnya itu ya akan semakin jelas. Sebetulnya ini sudah jelas ya kawan-kawan. Tapi sekarang ini bagaimana ya Presiden Prabowo ini mulai menaklukkan ya, mulai menaklukkan para penegak hukum ini. Yang pertama tadi ya hakim sama kejaksaan ya udah dimentahkan oleh abolisi sama amnestinya Prabowo. Kemudian ini ya sekarang kasusnya ijazah Jokowi ini kan ada di tangan kepolisian ini. Bagaimana Pak Prabowo ini ya kemudian menangani ya Kepolisian Republik Indonesia Polri ini ya, bagaimana agar menangani kasus ijazahnya Jokowi ini dengan proporsional ya. Karena apa? Selama ini kan selalu menyatakan ijazah Jokowi asli, tapi nggak pernah ditampilkan ya barangnya ke muka publik ya. Sehingga sebetulnya ya itu kan hal yang sederhana ya kawan-kawan. Kadang polisi kalau mengungkap kasus ya tentang narkoba, ya kan narkobanya ditunjukkan nih, narkobanya ada buktinya gitu ya. Kemudian kasus tentang ya korupsi gitu, uangnya ditunjukkan ya kan, dibeber gitu. Tapi begitu ijazah kok cuman di layar, itu pun fotokopian gitu ya. Nah, jadi tentu masyarakat ya bertanya-tanya ya, dan sekali lagi tercederai akal sehatnya selama ini. Jadi mudah-mudahan ya sekali lagi Pak Prabowo menunjukkan inisiatif beliau untuk mengembalikan ya akal sehat para ya anak bangsa ini. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan arahnya ke arah yang lebih baik ya. Jadi silakan kawan-kawan komentar menurut kalian seperti apa. Jadi segitu dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya.